Hai guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini gua akan membahas film yang berjudul The Morning Forest. Ini adalah film Jepang pertama yang gua bahas alur ceritanya. Jujur aja ya, film ini tuh bener-bener ngegambarin bahwa perasaan manusia sebagai makhluk hidup sangatlah mudah untuk bergejolak. Tidak lupa, gua juga mendoakan untuk kalian dan keluarga agar sehat selalu. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai aja pembahasannya. Film diawali dengan memperlihatkan pemandangan sebuah desa yang jauh dari perkotaan. Lalu kita juga diperlihatkan seorang kakek tua bernama Shigeki dan ia sedang merenung. Tapi, kakek ini tidaklah sendirian, melainkan ia berada di tempat perawatan orang-orang lansia atau panti jompo. Cukup banyak orang lansia yang berada di sini dengan berbagai kisahnya masing-masing. Panti jompo di dalam desa ini diketuai oleh wanita berbaju putih yang bernama Wakako. Ia dibantu oleh dua orang perawat yang salah satunya adalah perawat baru bernama Machiko. Hari pertama Machiko bekerja hanya diisi dengan aktivitas sebagai perawat orang-orang lansia. Ketika sudah malam, ia pulang naik sepeda untuk kembali lagi ke rumahnya. Sampai di rumah, Machiko hanya mengisi waktu dengan mendoakan anaknya yang telah meninggal. Pada hari kedua, kakek Shigeki dikumpulkan bersama orang lansia lainnya untuk sesi pencerahan. Pandangan kakek Shigeki setiap waktunya hanya berupa pandangan kosong. Ia selalu bertanya-tanya kepada biksu itu, apakah sebenarnya aku masih hidup? Lalu, Machiko disuruh biksu itu untuk memegang tangan kakek Shigeki. Machiko juga disuruh untuk memberikan kata pujian kepada si kakek, dengan tujuan agar kakek Shigeki tahu bahwa ia masih hidup. Saat sesi menulis, semua orang disuruh menuliskan namanya masing-masing di atas kertas. Machiko pun juga ikut menulis saat sesi itu. Tapi, kakek Shigeki malah mencoret huruf tengah Machiko begitu saja. Dari coretan itu, nama Machiko jadi berubah menjadi Mako. Seketika itu juga Machiko bingung, kenapa huruf C di atas kertasnya dicoret-coret. Kakek Shigeki juga diberitahu bahwa nama perawat itu adalah Machiko. Namun tetap saja, si kakek berkata bahwa Mako adalah nama yang benar. Biksu itu pun bertanya, ada apa dengan nama Mako? Ternyata, Mako adalah nama istri kakek Shigeki yang telah meninggal 33 tahun yang lalu. Selama ini yang ada di pikiran si kakek hanyalah nama istrinya. Kemudian, Machiko terlihat sedang merenung di depan jendela. Suaminya selalu menyalahkan Machiko mengenai penyebab kematian anaknya. Anak Machiko meninggal karena terjatuh dari tebing, dan pada saat itu Machiko tidak dapat menahan tangan anaknya. Suami Machiko pun sampai sekarang masih tidak terima dengan kematian anak satu-satunya. Di hari ketiga, seluruh anggota panti jompo merayakan ulang tahun kakek Shigeki. Terlihat bahwa kakek Shigeki mulai tersenyum saat sesi foto-foto. Tapi, si kakek tiba-tiba kembali teringat sosok istrinya. Sampai sekarang ini kakek Shigeki belum bisa menerima kepergian istrinya. Machiko yang berada di sana juga merasa sedih melihat kondisi kakek Shigeki. Saat hari sudah malam, kakek Shigeki hanya berdiam diri di dalam kamar sambil melihat foto istrinya. Tidak lama kemudian, Machiko izin untuk masuk ke dalam kamar karena dia ingin membersihkan tempat sampah di kamar kakek. Machiko pun menemukan sebuah tas yang dikira Machiko adalah sampah. Namun, kakek Shigeki malah langsung merebut tas itu dan mendorong Machiko sampai terbentur. Saat itu juga, Machiko diantar pulang ke rumahnya oleh Wakako. Tangan Machiko pun harus diperban akibat didorong kakek Shigeki. Di dalam mobil itu, Machiko meminta maaf kepada Wakako, karena ia merasa gagal membuat kakek Shigeki nyaman. Wakako pun berkata, kamu tidak perlu minta maaf, karena tidak ada yang salah sama sekali. Hari keempat, Machiko pun tiba di panti jompo itu. Ia melihat kakek Shigeki yang berada di atas pohon sedang ditemani oleh Wakako. Tidak lama kemudian, kakek Shigeki terjatuh dari pohon. Seketika itu juga Machiko panik dan bermaksud menolong si kakek. Tapi, si kakek malah berlari dan kabur gitu aja. Machiko terus mengejar si kakek yang berlari semakin jauh. Ternyata, si kakek malah sembunyi di dalam perkebunan. Di momen seperti inilah yang membuat Machiko dan kakek Shigeki menjadi akrab kembali. Pada hari kelima, Machiko dipercaya untuk mendampingi kakek Shigeki jalan-jalan.
Di tengah perjalanan, ban mobil yang dikendarai Machiko masuk tercebur ke dalam parit. Mau tidak mau, Machiko harus turun mencari bantuan. Ia menyuruh kakek Shigeki agar tetap berada di mobil dan tidak kemana-mana. Si kakek pun nurut aja, apalagi udah dikasih minum sama Machiko. Saat Machiko kembali, kakek Shigeki tidak berada di mobil lagi. Seketika itu juga Machiko panik dan langsung mencari si kakek. Machiko terus mencari si kakek sampai berteriak. Lalu, Machiko melihat kakek Shigeki sedang berada di perkebunan semangka. Ia langsung menghampiri si kakek yang sedang mengambil buah semangka. Tapi, kakek Shigeki malah menjauh dari Machiko. Kakek yang terus kabur pada akhirnya pun harus terjatuh. Akibat terjatuh, semangka yang dibawa kakek juga ikut terbelah begitu saja. Si kakek pun langsung menyuapi buah semangka itu kepada Machiko. Matahari yang begitu terik membuat Machiko kelelahan dan tepar begitu saja. Kemudian, si kakek terus berjalan masuk ke hutan sambil diikuti oleh Machiko. Jujur aja, gue salut banget sama Machiko yang selalu perhatian sama si kakek. Mungkin ini adalah bentuk penyesalan Machiko yang telah gagal menjaga anaknya. Jadi, apapun akan dia lakukan demi menjaga si kakek Shigeki. Mereka berdua terus masuk ke dalam hutan dan semakin jauh dari perdesaan. Saking jauhnya, sinyal HP pun tidak terdeteksi di tempat ini. Si kakek yang terus berjalan tanpa henti pun pada akhirnya kelelahan dan tidak sanggup untuk berjalan. Machiko menyuruh si kakek untuk beristirahat sebentar saja. Tapi, si kakek tidak menjawab apa-apa. Machiko juga bertanya kepada si kakek, apakah tas ini sangatlah penting? Kakek Shigeki pun menjawab bahwa tas yang ia bawa itu sangatlah penting. Bahkan, tas itu lebih penting dari dirinya sendiri. Kemudian, mereka kembali melanjutkan perjalanan yang tidak tahu akan kemana. Mereka menemukan sebuah sungai kecil dan si kakek tetap ingin menyeberangi sungai itu. Machiko yang khawatir tidak mengizinkan kakek Shigeki untuk menyeberang. Tapi, si kakek tidak peduli dengan perhatian Machiko. Alhasil, Machiko sedih dan menangis histeris begitu saja. Dalam kondisi hujan yang sudah turun, si kakek pun tidak tega melihat Machiko yang terus menangis. Dari kepala sampai kaki mereka sudah terbasahi oleh air hujan. Machiko selalu mengikuti kemanapun kakek Shigeki pergi. Bahkan, ia tidak pernah mengeluh dengan perilaku si kakek. Apa yang dilakukan oleh Machiko sebenarnya sudah di luar konteks panti jompo. Namun, Machiko tetap peduli dan ia merasa sangat sayang dengan si kakek. Bener-bener deh, ini cewek idaman banget. Saat malam hari, mereka berdua berdiam di tengah hutan sambil menyalakan api unggun. Udara yang begitu dingin membuat si kakek menggigil dan lemas dalam seketika. Begitu juga dengan Machiko. Bajunya yang basah membuat Machiko hanya mengenakan kaos dalam tanpa jaket. Tidak lama kemudian, Machiko memanggil kakek Shigeki tapi si kakek tidak bisa menjawab. Lalu Machiko langsung mendekati si kakek dan memberinya air minum. Kakek Shigeki terus-terusan gemetar karena kedinginan. Machiko pun menggosok-gosok lengan si kakek namun tetap saja tidak mempan. Ia juga membuka baju si kakek agar Machiko bisa menggosok seluruh badannya. Melihat si kakek masih menggigil, mau gak mau Machiko membuka kaosnya begitu saja. Ia pun memeluk si kakek dari belakang sambil menggosokkan badannya kepada si kakek. Pagi hari pun tiba. Kakek Shigeki bangun terlebih dahulu daripada Machiko. Lalu, si kakek melihat sosok istrinya yang berada di depannya. Si kakek tidak sadar bahwa ini hanyalah halusinasi. Si kakek mengajak Mako untuk menari di tengah hutan. Machiko yang terbangun pun melihat si kakek yang hanya menari sendirian. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan lagi di dalam hutan itu. Tas yang begitu berat dan tidak tahu apa isinya pun dibawa oleh Machiko. Karena si kakek sudah tidak kuat membawanya. Lalu, mereka menemukan sebuah pohon yang begitu besar. Si kakek seperti mengetahui sesuatu mengenai pohon besar ini. Kemudian, kakek Shigeki ingat bahwa pohon ini adalah tanda jalan, yang dimana sebentar lagi mereka tiba di makam istrinya. Machiko yang mendengar hal itu pun tiba-tiba langsung mengeluarkan air mata begitu saja. Ia tahu betapa setianya si kakek dengan istrinya. Keterbatasan umur dan fisik
bukanlah menjadi alasan bagi si kakek untuk tidak mencintai istrinya. Tidak jauh dari pohon itu, mereka berdua menemukan makam istri si kakek yang hanya ditandai dengan sebuah kayu. Kakek Shigeki pun langsung mengambil tas miliknya dan mengeluarkan sebuah bungkusan putih. Saat dibuka, isi dari bungkusan itu adalah sebuah kotak kecil yang dapat memainkan alunan musik. Lalu, si kakek juga mengeluarkan banyak sekali catatan dari tasnya. Catatan milik si kakek itu ditulis dari tahun 1973 sampai tahun 2006. Lebih tepatnya, catatan itu udah dibuat si kakek selama 33 tahun. Ternyata, catatan itu sengaja ditulis oleh si kakek Shigeki setiap tahunnya. Karena ia sudah tersesat sekian lama untuk mencari makam istrinya yang bernama Mako. Pada akhirnya, di tahun 2006 kakek Shigeki bersama Machiko berhasil menemukan makam istrinya. Lalu, kakek Shigeki tidur di atas makam istrinya itu. Ketika itu juga, Machiko langsung memutar kotak musik yang dibawa oleh si kakek. Mengetahui perjuangan kakek Shigeki yang luar biasa, Machiko menjadi teringat tentang anaknya yang telah meninggal. Tapi setidaknya, ia telah berhasil membuktikan bahwa kasih sayangnya yang begitu dalam mampu membuat si kakek sampai di makam istrinya. Sosok Machiko dalam film ini tidaklah hanya sebagai perawat biasa, tapi ia juga membuktikan bahwa rasa cintanya kepada si kakek sudah seperti rasa cintanya kepada anaknya. Oke deh guys, mungkin sampai segini aja pembahasannya. Gua Nandi cabut dulu, dadah guys.